wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah perencanaan pedesaan. Secara singkat, mata kuliah perencanaan pedesaan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana merencanakan secara komprehensif merencanakan pembangunan pedesaan. Tetapi sebelumnya mahasiswa akan diberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan pengertian dan tipologi pedesaan, karakteristik desa, permasalahan pedesaan, teori dan konsep, kemudian analisis perencanaan dan model perencanaan pedesaan. Pertemuan hari ini saya akan mempraktekkan salah satu metode yang saya ajarkan dengan metode metaplan. Ada beberapa tools metode untuk perencanaan pedesaan yang sudah sampaikan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana mahasiswa menyusun sebuah perencanaan dengan menyusun sebuah strategi berbasis pada permasalahan dan kendala. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan metode metaplan karena apa? Karena dengan metode metaplan mahasiswa akan langsung ikut berinteraksi secara langsung bagaimana dia menyusun sebuah perencanaan pedesaan, bagaimana dia mengetahui potensi permasalahan dan kendala tersebut. Jadi tidak hanya teori tapi mahasiswa langsung praktek menyusun perencanaan. Oke, terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan topik mata kuliah perencanaan pedesaan terpadu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan analisis terkait dengan perencanaan pedesaan. Beberapa materi sudah saya sampaikan seperti analisis potensi, kemudian karakteristik desa, permasalahan desa, kemudian juga tipologi desa. Dan pada hari ini untuk menyambung dari beberapa mata kuliah sebelumnya, kita akan melakukan analisis pendekatan bagaimana sih merencanakan perencanaan pedesaan. Ya, oke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tantangan pembangunan pedesaan itu ada beberapa. Kita udah bahas sebelumnya ya. Salah satunya misal terkait dengan ketimbangan antar wilayah. Jadi kita ketahui sendiri bahwa salah satu permasalahan pedesaan adalah adanya ketimpangan wilayah antara desa dengan kota, kemudian ada desa satu dengan yang desa yang lain. Itu juga menjadi permasalahan yang sangat penting harus kita perhatikan dalam pembangunan desa. Ketimpangan itu bisa terjadi karena berbagai faktor ya. Kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan potensi sumber daya mungkin, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu saya kira menjadi salah satu bagian yang harus kita perhatikan dalam melakukan perencanaan pedesaan. Yang kedua adalah kapasitas kelembagaan. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang sangat penting. Kita sudah bahas sebelumnya ya beberapa faktor permasalahan kelembagaan di desa. Salah satunya adalah misal pada saat kita ada pergantian kepala desa, pasti program akan berganti semuanya. Kemudian juga kelembagaan juga misal terjadi di beberapa terkait dengan sekarang sudah mulai melemahnya terkait dengan gotong royong ya, modal sosial semakin luntur dan sebagainya. Itu saya kira menjadi salah satu permasalahan pedesaan. Kemudian juga fragmentasi informasi spasial dan sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pembangunan pedesaan. Ya, kita sendiri bahwa kita sudah membahas antara spasial, informasi spasial dan sosial. Artinya di mana posisi-posisi kemiskinan, posisi permasalahan itu sangat kadang berbeda apa yang akan kita lihat. Nah, kemudian juga, bagaimana semua itu disusun sebuah perencanaan, sebuah strategi pembangunan desa yang berbasis partisipasi dan data. Nah, ini kelemahan kita saat ini. Kelemahan bagaimana membangun pedesaan belum pendekatan partisipasi dan berbasis data. Nah, pada hari ini kita akan melakukan melakukan praktek ya, bagaimana menyusun sebuah perencanaan desa berbasis data dan partisipasi. Ada beberapa tools yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya.
ini tools dalam perencanaan pedesaan, SWOT, analisis, kita sudah melakukan ya beberapa waktu yang lalu, mungkin pertemuan berapa kemarin, 12 kita sudah membahas SWOT dan sebagainya kan. Nah, sebagai informasi, SWOT ini bagaimana kita mengidentifikasi potensi ya, kemudian potensi itu dalam bentuk peluang dan kekuatan, kemudian juga kita juga mengidentifikasi permasalahan yang diterjemahkan dalam SWOT itu kelemahan dan ancaman. Nah, kita sudah membahas sebelumnya terkait dengan SWOT, sebagai contoh misal contoh kekuatan itu lahan ya, lahan pertanian, kemudian untuk kelemahan itu akses jalan, kemudian peluang itu wisata berbasis alam secara saat ini tumbuh ya, kemudian juga ancamannya alih fungsi lahan. Kemudian kita juga bahas terkait dengan analisis SWOT ya. Kalau kita melihat kalau perbedaan SWOT dengan SWOT ini, kalau SWOT itu berbasis permasalahan, tapi SWOT ini adalah berbasis potensi. Artinya ini adalah salah satu pendekatan yang optimistis ya. Jadi pendekatan yang dia menghilangkan segala sesuatunya terkait dengan permasalahan, baik itu permasalahan kelemahan maupun ancaman. Ya. Kita udah bahas minggu yang lalu SWOT ini juga. Nah, kita tahu bahwa SWOT itu ada kekuatan, peluang, cita-cita, visi dan hasil. Ya, kita udah bahas. Nah, pada hari ini kita akan melakukan lebih mendalami terkait dengan pendekatan ketiga, yaitu pendekatan terkait dengan perencanaan desa berbasis problem solving. Ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan sebuah simulasi melakukan perencanaan pedesaan berbasis problem solving. Nah, metode ini mengutamakan identifikasi masalah nyata di lapangan untuk merumuskan sebuah strategi pembangunan yang kontekstual dan solutif. Nah, saya akan memberikan pembelajaran bagi kalian bagaimana pendekatan problem solving itu tidak hanya berbasis teori, tapi kita berbasis praktek. Nah, permasalahannya adalah beberapa kegiatan atau beberapa perumusan perencanaan berbasis problem solving ini biasanya itu secara kontekstual belum melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, ada beberapa masyarakat yang dilakukan, beberapa perencanaan yang dilakukan itu tidak melakukan pendekatan yang partisipatif. Oke, nah ada beberapa alasan kenapa sih problem solving ini menjadi salah satu pendekatan yang saya kira menjadi potensi untuk perencanaan pedesaan. Ada 3. Yang pertama adalah banyak perencanaan gagal karena hanya berangkat dari potensi. Ya, jadi ternyata dengan banyak perencanaan, kalau kita lihat kegagalan karena terlalu optimis mungkin ya. Kemudian tidak semua potensi dapat dimanfaatkan tanpa mengatasi hambatan. Ya, jadi ternyata tidak semua potensi itu tidak bisa dilakukan kalau hambatan dulu tidak diselesaikan. Kemudian perencanaan harus menyentuh akar masalah dan realitas sosial. Nah, ini menjadi penting ya. Ini harus kalian garis bawahi ya, bahwa pendekatan problem solving itu adalah pendekatan bagaimana menyelesaikan akar masalah. Oke, jadi bukan pendekatan permasalahan, tapi akar masalahnya kita ini. Oke, nah tapi kan pada saat kita pendekatan beberapa permasalahan problem solving adalah mereka pada saat merencanakan sebuah program itu berhenti di permasalahan, belum menyentuh akarnya, sehingga program-program yang mereka buat itu tidak menyentuh akarnya, sehingga belum menyelesaikan proses pembangunan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana menyusun sebuah program atau strategi berbasis akar masalah. Nah, akar masalah ini saya akan ke kendala. Oke. Yang berikutnya adalah kita prinsip-prinsip ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam bagaimana yang harus kita sebelum kita praktek, kita harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan berbasis problem. Yang pertama adalah partisipasi. Oke. Jadi prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perencanaan berbasis problem itu partisipasi. Artinya
karena kita pernah berbasis problem, maka harus partisipasi dari masyarakat, partisipasi itu harus betul-betul menjadi hal yang diutamakan. Yang kedua adalah kontekstual dan berbasis data. Oke, jadi data itu harus betul-betul kontekstual dan harus real dari masyarakat. Kemudian berorientasi pada solusi, bukan berorientasi pada potensi atau permasalahan tadi, tapi solusi. Nah, bagaimana menyelesaikan solusinya adalah berbasis akar masalah tadi. Dan yang terakhir adalah membangun kolaborasi lintas sektor. Ya, nah ini penting karena tanpa sebuah kolaborasi maka nonsen sebuah strategi perencanaan pedesaan akan tercapai. Oke, nah pada hari ini kita akan melakukan praktek. Jadi kuliah hari ini kita akan bermain bagaimana dengan teknik, saya sebut tekniknya adalah metaplan. Jadi sebuah teknik, salah satu teknik untuk bagaimana menerapkan perencanaan berbasis problem ini lebih partisipatif, kemudian dalam kontekstual dan berbasis data, berorientasi pada solusi dan bagaimana bangun kolaborasi. Oke, nah harus diingat ada kata-kata yang harus kita ingat dalam menyusun berbasis problem itu adalah tanpa mendengarkan masalah maka strategi hanya bersifat kosmetik saja. Oke, nah pada hari ini kita akan melakukan langkah-langkah terkait dengan bagaimana menyusun sebuah perencanaan desa, menyusun strategi berbasis problem. Tapi kita akan melakukan pakai metaplan. Nah, saya akan membagikan ya, jadi ini ada 3 warna, saya akan ada 3 warna bagi kalian, oke? Dan 3 warna ini setiap mahasiswa mendapatkan 3 warna, oke? Nah kemudian juga saya kasihkan ya, anak-anak semua saya kasihkan spidol. Nah saya minta ntar kalian menuliskan, setiap mahasiswa menuliskan satu adalah potensi, oke? Satu warna kalian menuliskan potensi. Sebagai contoh ini ya, misal kita akan menuliskan potensi, misal potensi di desa, misal adalah pertanian padi. Nah gitu ya, harus besar sehingga bisa dilihat. Oke, silakan kalian bisa menuliskan. Oke, ntar menuliskan ya. Kemudian berikutnya, warna berikutnya yang berbeda adalah kalian menuliskan permasalahan. Oke, permasalahan apa sih permasalahan potensi tadi? Bagaimana cara Oke, misal permasalahan potensi adalah terkait dengan produktivitas. Oke, produktivitas menurun. Nah, kalian bisa tulis nih. Oke, kenapa produktivitas menurun? Nah, kalian ya, ntar kalian menuliskan. Oke, udah semua kan? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalian menuliskan yang ketiga, ya, kertas ketiga adalah kendala. Kenapa? Nah, ini menjadi kalian harus berpikir bagaimana kan, misal kenapa tadi produktivitas padi menurun? Ya kan, permasalahan menurun. Nah, apa kendalanya? Kalau harus cari itu. Oke, ternyata ada permasalahannya adalah irigasi. Oke, saya tulis irigasi permasalahannya. Oke, semua ya. Nah, kalian nulis semua 3 tadi ya. Jadi ada pertama adalah potensi, kemudian kedua adalah permasalahan, dan ketiga adalah irigasi. Kalian tulis semua. Kemudian kalian tempel di papan. Oke, di papan. Kalian maju satu-satu. Nah, kemudian kalian terangkan satu-satu kenapa kalian menuliskan potensi, kenapa permasalahan, kenapa kendala, dan kalian menyusun bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut. Oke, kalian menuliskan kenapa ini. Oke, nah, kalian bisa langsung praktek hari ini. Nah, kita itulah salah satu teknik perencanaan berbasis partisipasi sehingga kalian bisa mengetahui. Nah, sehingga hasilnya adalah apa? Hasilnya bahwa perencanaan yang kalian hasilkan, strategi-strategi yang hasilnya adalah berbasis potensi, berbasis permasalahan, berbasis akar masalah dan kendala, dan yang lebih penting adalah berbasis partisipasi. Jadi tidak tidak satu-satu berdasarkan hanya satu orang yang kita lihat,
tapi semua berpartisipasi, semua bisa melakukan analisis, semua melakukan. Oke, silakan kalian bisa melakukan dan kita akan praktek terkait dengan bagaimana menyusun perencanaan perizinan berbasis problem solving. Terus silakan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita udah swap ya, perencanaan perizinan. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi potensi ya dan kendala dalam perencanaan pedesaan. Ya. Nah, potensi dan kendala ini akan untuk menyusun rencana pengembangan desa. Kertas metaplan. Ya. Nah, kalau dapat 3, satu mahasiswa dapat 3, satu kalian menuliskan work versi yang hijau ya. Kemudian yang biru kalian menuliskan apa? Permasalahan untuk pengembangan potensi tadi. Jangan kemana-mana. Kemudian yang merah adalah kendala. Bagaimana kendala? Kenapa kendala itu? Kenapa sih permasalahan itu? Kendalanya apa? Yang besar, cukup. Tulisan yang besar, jangan kecil, biar kebaca. Oke, sekarang bacain. Potensi apa? Agrowisata. Potensinya Itu agrowisata. yo, kenapa agrowisata? Di daerah mana nih? Ini saya di daerah Bogor apa sih, Mak? Namanya, Mak? Desa mana? Mulia Harja, Pak. Itu agrowisata pertanian. Terus untuk permasalahannya itu adalah peminat atau jumlah pengunjung ke tempat agrowisata tersebut, sehingga kendalanya itu yaitu biaya untuk pengembangan pertanian di agrowisata. Karena ada kendala seperti ini, jadi timbul permasalahan ini. Oke. Kamu punya potensi agrowisata, permasalahannya adalah peminatnya, pengunjungnya kurang ya? Berkurang jumlahnya karena kendala biaya. Ya. Oke, menurut kamu strateginya apa? Menurut saya strateginya Bagaimana mengatasi kendala itu? dengan cara ini, Pak, promosi dengan sosial media. Kan biaya kendalanya. Iya, ini kan Biaya apa itu? biaya untuk pengembangannya, Pak. Oke. Berarti harus Makanya sepi pengunjung karena pengembangannya masih kurang. oke. Ini kendalanya nggak ada biaya. Biaya. Ya, terus apa hubungannya dengan promosi? Nah, kalau Kan misalnya kita promosikan, banyak orang yang datang, masuk biaya yang masuk gitu, Pak. Oke. Jadi dengan promosi Kita banyak pengunjung, terus biayanya pada masuk gitu, Pak. berarti dia akan mendapatkan biaya tadi ya? Ya. Oke, good. Yuk, silakan duduk. Yang lain? Nyerang potensi dan kendalanya itu, potensinya itu adalah ikan hias air tawar. Lalu setelah kami kemarin survei, permasalahan yang dominan di sana itu para pelaku industrinya berjualan dengan akal-akalan, Pak. Kayak untuk cara membuat kolam ini mereka akal-akalan. Karena apa? Setelah ditanya, karena memang modal mereka kecil. Oke. Untuk memfasilitasi Modalnya kecil. Iya. Nah, menurut kamu apa strategi karena modalnya kecil tadi? Kalau Bagaimana saya melihat jualannya tidak salah-salah dan sebagainya? saya dari dari kemarin saya survei, strateginya itu dari pemerintah tempat di sana membuat kebijakan untuk
permasalahannya itu dia mulai menurunnya jumlah pengunjung. Nah, kendalanya karena kapasitas SDM dalam pengelolaan wisatanya masih rendah. Apa strateginya? Strateginya berarti kita ngadain pelatihan buat si SDM buat pengelolanya biar dia ngembangin inovasi-inovasi lain gitu buat potensi wisata organik. Oke, jadi kan dia permasalahannya beda, tapi kan strateginya kan berbeda kan, karena kendalanya ternyata berbeda gitu. Nah itu, jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi? Oke, good. Dan yang lain itu sama, bisa melihat aja potensinya itu agrowisata, permasalahannya itu pengunjung dan pengelolaan yang tidak berkembang. Lalu di sini kendalanya biaya dari pemerintah itu terbatas untuk pengelolaan si kampung. Apa kendalanya? Biaya dari pemerintah itu terbatas dananya. Oke, terbatas. Strateginya itu membuka kerjasama ke pihak ketiga seperti investor. Oke, jadi mencari investor pihak yang dari luar. Oke, itu jadi salah satu alternatif untuk metode untuk menyusun perencanaan, menyusun strategi pengembangan. Ya, nah harus sama. Jadi misal tadi ada yang salah, jadi permasalahan kendala itu bentuk kendala itu dari bagian dari masalah. Ya, misal tadi ikan hias, ini harga pasar kenapa? Kenapa harga pasar? Harga pasar kenapa? Rendah. Berarti kualitas, berarti masalahnya apa? Kualitas dari produk tersebut. Ya, jadi kalian bedain antara permasalahan sama kendala karena kan selama ini pada saat kalian nyusun strategi itu berbasis masalah. Kalau berbasis masalah itu akan kemana-mana, nggak menyelesaikan akarnya. Sehingga kalau kalian nyusun strategi itu dari akar. Kayak gini kan modal pasti, berarti modal. Misal betul tadi yang pertanian ya, pertanian jadi punya produksi banyak, tapi kendalanya adalah pada saat ini panen, produktivitas bagus. Kenapa produktivitas rendah? Karena apa? Karena irigasi tidak ada akarnya. Oke, strateginya apa? Strateginya adalah membangun irigasi atau memperbaiki irigasi. Paham nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini adalah salah satu tools dengan berbagai tools metode untuk menyusun perencanaan pedesaan. Kita udah belajar terkait dengan SWOT. Nah, ini adalah berbasis masalah. Biasanya kalau kalian menyusun ini adalah berbasis problem, ya. Jadi penyusunan perencanaan berbasis problem, berbasis masalah. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, cukup. Oke. Ini kisi-kisi untuk UAS. Oke. Kesan kami sebagai mahasiswa setelah belajar menggunakan metode Metaplan ini lebih paham lagi tentang permasalahan, potensi, dan kendala yang ada. Jadi kami bisa membedakan antara permasalahan dan kendala. Serta kami juga belajar secara interaktif dua arah. Jadi tidak membosankan menggunakan Metaplan ini. Kami jadi langsung paham tentang potensi dan kendala dari desa atau jurnal yang telah kami buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses belajar mengajar yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.